Gimana jadinya kalau lo hidup tenang, tiba-tiba ketarik ke masalah orang lain? Yap, itulah yang terjadi sama Hank. Cowok biasa yang bekerja di minibar sebagai bartender, tapi jiwanya ya di lapangan baseball. Suatu malam, Hank kerja setelah selesai dari pekerjaannya. Come fucking dance with me. Come here, let's black. Hey, Hank. Salute. You cool closing up, doing the... But I didn't know. Drink him if you got him. Turun dari bar dan lihat pacarnya nunggu di luar. I made a save tonight. OD. Mereka pulang bareng. Lagi asik-asiknya di depan apartemen, seorang nenek-nenek nyeletuk nyuruh mereka pelan dikit. Begitu naik ke atas, Hank dikagetin sama tetangga, sekaligus temennya, Rush, yang lagi berada di depan rumah Hank. Di sini, Rush cuma mau nitipin kucingnya. Katanya dia mau ke London, mau nengokin ayahnya yang lagi sakit. Dan Hank masuk rumah. Ibunya mengirim pesan suara, obrolan ringan, bahas tim baseball favorit mereka yang lagi menang. Not so nice. Oh yeah? Malam pun lewat begitu aja. Keesokan paginya, pacarnya pamit duluan. Call you later. Hank keluar bentar buat buka rumah Rush, tapi tiba-tiba ada dua pria Rusia berdiri di bakannya. Wajah mereka dingin, tatapannya tajam. Mereka nanya soal Rush, tapi Hank jawab jujur, dia nggak tahu apa-apa. Dan tanpa banyak omong, dua orang Rusia itu langsung hajar Hank. Pukulan datang dari segala arah. Untung tetangganya keluar. Saat tergeletak, Hank bermimpi. Dia dan temannya dulu pernah kecelakaan. Mobil menabrak tiang, kakinya patah. Tapi begitu melek, Hank sadar dia udah di rumah sakit, dijagain pacarnya. 2 hari pingsan katanya. Dia langsung panik, buru-buru telepon ibunya. Takut ibunya khawatir. Couple days, what happened with the... Alright, yeah, I love you. Go Giants. Here you are at my bedside. Setelahnya, Hank minta pulang. Pacarnya ngingetin satu hal penting. Jangan minum alkohol dulu, ginjalnya belum pulih. Hank nurut. Sementara. Begitu balik rumah, pacarnya malah nemuin kulkas penuh botol minuman. Dia kesel, langsung buang semua. Hank diam aja. Okay. So, You run away from what you're afraid of. call you later. Got my number? Tapi begitu pacarnya pergi, Hank malah ngeliat masih ada botol yang belum dibuang. Siangnya, dia turun buat nyuci baju. Di luar, Hank memberi uang untuk tunawisma makan. Tapi pas mau balik, dua pria Rusia tadi nongol lagi. Hank panik, buru-buru ngumpet di rumah. Akhirnya, Hank nekat nelpon polisi. Datanglah seorang detektif perempuan yang langsung interogasi dia. Hank yakin Rush bukan kriminal, tapi detektif itu punya dugaan lain. Rush terlibat jaringan narkoba. Hank kaget, yang dia tahu Rush cuma mau negok ayahnya di London. Question. Okay. Are you fucking with me? I'm fucking with you. And back. My money's on the Mets. Setelah detektif pergi, Hank bersih-bersih dapur. Dia nemu sesuatu aneh di kotak pasir kucingnya Hank. Ternyata bukan kotoran, tapi mainan kecil yang di dalamnya ada kunci misterius. Belum sempat mikir panjang, dua pria Yahudi menerobos rumah Rush. Hank panik, langsung nelpon detektif. Ngasih tahu sesuatu yang Hank temukan dan dua orang misterius itu. Malamnya, Hank ke bar buat ngobrol sama bosnya. Berharap bisa minta tolong, tapi niat baik berujung mabuk berat. Bosnya nyuruh minum terus, dan Hank kalah sama rayuan botol. Rencana pun buyar. Untung pacarnya datang nyusul dan nyeret dia pulang. Tapi di jalan malah berantem. You think that's funny? What? Pacarnya marah, ninggalin Hank di pinggir jalan dalam keadaan setengah sadar. Hank jalan pulang, muntah di depan apartemen. Terus,
Ya lepas semua bajunya. Dia pingsan di lantai dan lagi-lagi mimpi buruk datang. Kecelakaan itu, darah, dan wajah sahabatnya yang gak pernah bangun lagi. Begitu bangun, kelompok Rusia udah berdiri di depannya. Mereka kembali nanya soal Rush. Hank berisi keras gak tahu, tapi dia baru ingat soal kunci di kotoran kucing. Pas dicek, kuncinya udah hilang. Karena semalam mabuk, Hank gak ingat apa-apa. Dick. It's in the bathroom. Oh, in the... Look what I found. Orang Rusia makin brutal dan Hank dihajar habis-habisan. I blacked out. I don't remember what I did with the kid. Fuck off, man! Hey, dude, how about you? Be estúpido. Untung tetangganya muncul lagi, penyelamat part-time seperti biasa. Rusia itu akhirnya pergi, tapi nggak lupa ngancam. Kalau nemu kunci, kabarin mereka. Badan remuk, Hank pergi ke rumah pacarnya buat minta maaf soal kejadian semalam dan meminta menutup luka di tubuhnya yang masih terbuka. Dan parahnya, nggak ada perban. Solusinya apa? Lem. Iya, lem beneran. Nggak sehat, tapi hemat. Baseball, so the usual. Setelah itu, Hank mulai mencari kunci misterius itu. Tapi di tengah jalan, dua pria Yahudi tadi muncul lagi. Kejar-kejaran pun gak terhindarkan. Hank lari kayak dikejar seton, dan untungnya bisa lolos. Hank, why you running? Capek dan bingung, dia mampir ke bar buat nenangin diri. Di sana dia galau. Harusnya nelpon siapa? Polisi atau Rusia? Tapi entah kenapa jari-jarinya malah pencet nomor Rusia. Tapi ternyata malah diancam. Rusia itu bilang pacarnya dalam bahaya. Hank langsung panik, buru-buru lari ke rumah pacarnya. Begitu Hank sampai ke rumah pacarnya, dunia seakan berhenti berputar. Yang dilihat cuma tubuh pacarnya, tergeletak tanpa nyawa. Rumah berantakan, kaca pecah di mana-mana. Hank gak bisa teriak, gak bisa nangis, cuma bengong, kayak setengah jiwanya ikut hilang. Saat di kantor polisi, pikirannya udah kacau. Saat diinterogasi, Hank bahkan gak bisa jawab dengan jelas. Detektif yang sama coba menenangkannya, tapi Hank cuma menunduk. Dalam hati, dia tahu, ini semua salahnya. Hank dibawa ke suatu tempat agar pikirannya jernih. Setelah sedikit tenang, tiba-tiba dia ingat sesuatu. Kunci itu. Kunci yang dicari semua orang. Dia ingat, sempat nitipin ke bosnya di bar. Okay. Here you go. So what do we do now? Wait. I was a kid. Black. Saat menoleh ke belakang, Hank kaget. Ternyata detektif itu bekerja sama dengan kelompok Rusia. Detektif yang tadi pura-pura peduli ternyata main di dua kaki. Saat di mobil, Hank disuruh masuk dan mengambil kunci. Hank marah besar, tapi diancam. Kalau banyak omong, hidupnya bakal tamat. And then she turns to me and Fucker. really? Yeah, I'm very in tune with my Situasi makin tegang saat Hank berada di bar. That I gave Hey you. man, you didn't give me anything. Oh, you gave Tiba-tiba, mereka datang. Bosnya, orang-orang Rusia, dan si detektif. Bar itu berubah jadi ladang kematian dalam hitungan detik. Thing, all right? Confuse the issue. Bos Hank awalnya pura-pura tenang, bilang dia tahu di mana kuncinya disembunyiin. Saat detektif membuka brankas, kombinasinya salah terus. Tapi waktu bosnya yang buka brankas, bukannya ambil kunci, dia malah keluarin senapan. Dan kekacauan pun pecah. Peluru berterbangan kemana-mana, suara tembakan menggema. Bos Hank ngamuk habis-habisan, dendam karena temannya ditembak mati. Tapi keberaniannya gak bertahan lama. Dia pun tumbang. Setelah semua tenang, Hank baru berani keluar. Tapi di situ, dia baru ingat sesuatu. Kuncinya. Dia sempat nyimpanin di celana yang dia buang waktu mabuk. Masalahnya celana itu udah diambil tunawisma yang sering dia temuin di depan. Dan benar aja, kunci itu masih ada di saku. Pas balik rumah, tapi tiba-tiba, ada suara di balik pintu. Hank ambil tongkat baseball, siap mukul siapapun yang masuk. Sekali ayun, buh. Ternyata yang datang malah Rush.
Hank kaget sekaligus marah. Semua kekacauan ini, semua darah, semua kematian, berawal dari Rush. Di jalan, Rush akhirnya ngaku, dia bukan cuma pekerja biasa. Dia akuntan untuk dua kelompok mafia besar, Rusia dan Yahudi. Uang mereka lagi dititipin ke dia, dan Rush yang kabur bawa kuncinya. Mereka pun pergi ke sebuah gudang penyimpanan. And for that, my friend, they need a banker. Home. That whole flight, I was mental. What are we waiting for? Rush mau ngambil uang itu, tapi tiba-tiba minta izin buat nelpon ibunya dulu. Phone. You want to phone your mum? Yeah. Maybe the police will. Tapi saat Hank nelpon ibunya, dia malah ngancam Hank. Dia mau kabur, ninggalin Hank sendirian. Refleks, Hank dorong dia. Rush jatuh, kepalanya kebentur. Masih hidup, tapi sekarat. Hank panik. Lalu nelpon detektif, bilang uangnya udah ketemu. First, I want the cat. Di perjalanan, Rush makin lemah, wajahnya pucat, matanya kosong. Fucking baseball. Giants are fighting for the wild. It's the Whippy. I didn't give him to anyone. Begitu sampai, Rush panik dan berusaha kabur. Tapi Hank tangkap dia, maksa buat nyerahin uang itu. Fuck you. Fuck. Yeah, fuck your stuff. Get the cat in the car. Mereka kejar-kejaran di tengah jalan dan akhirnya And that was that bang. One in the temple. mobil detektif nabrak mobil es krim. Klasik, tapi chaos. Rush kabur, tapi dia sekarat. Dan mereka kabur ke tengah kerumunan orang yang lagi nonton pertandingan baseball. Naik kereta dan Alright? I need you. di kereta, nyawa Rush tak tertolong. Sekali lagi, Hank kehilangan orang yang dia kenal. Rush tewas di depan matanya. Hank turun dari kereta, naik bus tanpa arah. Dia duduk di kursi tengah, pandangannya kosong. Sampai akhirnya, bus berhenti di pemberhentian terakhir. Dia pergi ke pantai, di sanalah Hank duduk, menatap laut, mencoba lupa semua mimpi buruk yang baru terjadi. Tapi dunia belum mau ngasih dia tenang. Teleponnya bunyi. Detektif menelponnya. Nada suaranya dingin, penuh ancaman. Dia kasih alamat, nyuruh Hank datang bawa uangnya. Kalau enggak, ibunya yang bakal kena. Hank panik, langsung nelpon ibunya, nyuruh kabur dari rumah. Dia gak bilang alasan jelas, cuma meyakinkan ibunya buat pergi secepatnya. Dan kali ini, Hank sadar, dia harus menyelesaikan semuanya sendiri. Dia datang ke tempat detektif, tapi dengan rencana gila. Sebelum beraksi, Hank latihan baseball dulu, entah buat nenangin diri atau nostalgia. Lempar bola, ayun tongkat. Seolah itu cara dia ngumpulin keberanian terakhir. Rencananya, dia kerjasama dengan kelompok Yahudi buat ngebunuh detektif. Tapi orang Yahudi jelas gak percaya begitu aja. Oh. So you got to... It's like a special favor. Very good. Mereka bahkan bawa Hank ke rumahnya, ngecek dulu, takut Hank main dua muka. Setelah makan yang tegang, mereka berangkat. Thank you. Easiest thing in the world. Sad world. Hank diikat di mobil biar gak kabur. I don't go in, I don't take you to anything. Oh, you do what we tell you to do. Don't worry. Kelompok Yahudi langsung serang tempatnya detektif. Tapi detektif licin berhasil kabur lewat gang sempit. Hank gak punya pilihan lain. Dia ikutan ngejar sendirian. Dalam pengejaran itu, orang Rusia tiba-tiba muncul ngebendung jalan. Pertarungan brutal pun terjadi. Kali ini Hank nekat ngelawan. Dia menang. Hank lanjut ngejar detektif.
Di ujung gang sempit, dia terpojok. Detektif udah siap nembak, tapi Hank lebih cepat. Meski sempat ragu, dia gak tega nembak dan malah nyerahin detektif itu ke kelompok Yahudi. Semuanya kelar. This guy. My shit in it. Dalam perjalanan menuju gudang penyimpanan uang, salah satu pria Yahudi nyalain korek api. Korek yang persis kayak milik pacarnya dulu. Dan di situ, Hank sadar, orang ini pembunuh pacarnya. Broken world. Hey, slow down. I don't wanna drive. Tanpa pikir panjang, Hank banding setir dan nabrakin mobilnya. Dia ganti penampilannya, berdandan seperti Rush, dan kabur bawa uang itu. Sebelum lenyap dari kota, dia sempat nelpon ibunya, bilang semuanya udah baik-baik aja. Dia kirim sebagian uang itu buat ibunya, hadiah kecil dari hidup yang udah ngambil segalanya. Dan film pun berakhir di situ, di dunia yang udah hancur, tapi untuk pertama kalinya, dia bebas. Tiene